telur. Oke, ya kita mulai lah ya. Kita langsung mulai ya, Dik. Tadi udah dibuka dalam doa. Ya, jadi kita masuk kali ini ke dalam doktrin soteriologi. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Tentang. Nah, soteriologi ini masuk artinya adalah doktrin keselamatan. Dia diambil dari bahasa Yunani. Maknanya ada dua, ada plural dia maknanya, dari kata benda dan kata kerja. Kata benda, makna dari soteriologi ini, dari soter atau sotera, artinya keselamatan. Ya, berarti sesuatu yang diberikan, kata benda. Terus kata kerja, sozo, menyembuhkan, membuat baik, memelihara, menyelamatkan, itu artinya. Jadi dia menyelamatkan atau menyembuhkan atau membuat baik, membuat terlepas dari sesuatu yang mengikat atau menghambat. Itu makna dasar katanya. Dan sebenarnya soteriologi itu juga bisa diambil dari kata salom atau kesejahteraan dalam bidang rohani dan materi. Terus kata salem, pengucapan syukur karena kelepasan sesuai perjanjian. Jadi di sini perlu kita ingat bahwa dia memang maknanya tidak hanya sekedar rohani, tapi juga materi. Ya, ini kita perlu mencermatinya secara hati-hati karena kita berbeda ya dengan teologi kemakmuran yang soal sukses materi 10 kali lipat dapat berkat, bukan itu poinnya. Tetapi ketika kita mengerti kebenaran di dalam Kristus, kita pun mau berjuang gitu. Ya, berjuang untuk punya kehidupan yang lebih baik. Itu maksudnya soal materi. Terus salem, pengucapan syukur karena kelepasan sesuai perjanjian. Jadi perhatikan, Di, setiap ada momen di dalam Alkitab tentang keselamatan, itu selalu ada poin perjanjian. Ya, Allah berjanji. Itu khususnya ada di perjanjian lama. Nanti kita akan membahas ini soal Injil Genesis. Ya, ada istilahnya Injil Genesis atau Injil di dalam Kejadian. Gitu. Ya, nanti itu akan kita bahas. Jadi itu pun berdasarkan perjanjian antara Allah dengan manusia. Allah berjanji akan menyelamatkan manusia. Nah, semua itu tadi udah kita lihat ada aspek materi, ada aspek rohani, ya, yang menyelamatkan atau yang membebaskan dari keterikatan. Semua itu diawali dari inisiatif Allah. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan dan memelihara manusia. Ya, itu bukan dari inisiatif manusia, tapi Allah yang memulainya. Nah, kayak mana ya memahami konsep dasar soteriologi ini secara sederhana? Jadi bahan doktrin yang Abang bagi itu, Abang coba ini ya, ringkas maknanya biar kita mengerti. Jadi, untuk memahami soteriologi ini, doktrin keselamatan, kita harus menyadari soal dampak dari dosa. Ya, dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Dosa itu membuat kita binasa. Seperti itu, ya. Kayak mana itu dosa? Itulah yang terjadi di Kejadian 3. Waktu Adam dan Hawa akhirnya jatuh setelah memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu akhirnya Kejadian 4, keturunan mereka langsung saling membunuh. Kain membunuh adiknya sendiri Habel. Kemudian di Kejadian 6, seluruh manusia itu berbuat dosa kecuali keluarga Nuh. Itu makanya Paulus bilang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi untuk memahami soteriologi, doktrin keselamatan, kita perlu mengerti dampak dari dosa. Bahwa dosa itu harus dihukum. Dan akibat dosa, ya, yang membinasakan itu hanya bisa diatasi lewat kasih karunia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Seperti itu. Nah, di sini kita perlu mengetahui bahwa, betulnya karena kasih karunia diselamatkan. Itulah pengorbanan Yesus Kristus. Lalu untuk apa hukum Taurat dikasih sama Tuhan? Jadi perlu kita lihat bahwa Yohanes 1 ayat 17 itu bilang,
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, dan itu diberikan Tuhan melalui perantaraan Musa ya. Tahu itu ya, hukum Taurat. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikan di sini, hukum Taurat untuk apa? Untuk mengingatkan manusia bahwa manusia hanyalah ciptaan yang penuh kelemahan. Gitu. Jadi, Yesus Kristus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Itu ada di Matius 5 ayat 17. Yesus Kristus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat atau mengganti Taurat, tetapi menggenapinya. Ya, maksudnya apa, Bang? Menggenapi hukum Taurat itu. Jadi di sini kita mengerti bahwa ciptaan dibenarkan melalui pengorbanan Kristus. Dengan menyadari pengorbanan Kristus yang penuh kasih, ya, pengorbanan Yesus di kayu salib, manusia menjadi dimampukan mentaati hukum Taurat. Dan melalui Kristuslah penggenapan atas hukum Taurat terjadi. Jadi, Dek, poin yang kedua dulu ya. Jadi, hukum Taurat itu bukan untuk dihilangkan, tetapi karena pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita, orang yang mau percaya, mengimani pengorbanan Kristus di kayu salib yang menebus dosa, dan mau bertobat, akhirnya orang seperti ini dimateraikan oleh Roh Kudus. Setelah dia dimateraikan oleh Roh Kudus itulah yang memampukan dia mentaati hukum Taurat. Jadi bukan berarti Taurat itu nggak perlu. Perlu. Justru akhirnya, kita pun dipanggil untuk mentaati Taurat itu. Kita dipanggil untuk mentaati itu, dan kita dimampukan oleh Tuhan. Jadi itu nggak sekedar dikasih aja ya. Nah, jadi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib lah, penggenapan atas hukum Taurat terjadi. Apa maksudnya? Ini ya, biar lebih jelas ya. Kenapa Yesus Kristus harus mengorbankan dirinya? Yohanes 3 ayat 16 ini kalian udah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasih Allah akan dunia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, di dalam Yesus Kristuslah bertemu kasihnya Allah, sekaligus keadilan Allah. Disinilah penggenapan atas hukum Taurat terjadi. Ya, Yesus mengorbankan dirinya karena kasihnya, sekaligus dia beroleh hukuman karena Allah itu adil. Apa adilnya? Dosa itu harus dihukum. Karena Allah itu kudus. Ya, Imamat 19. Allah itu kudus, maka kamu pun harus kudus. Jadi, Tuhan itu membenci dosa. Di dalam pengorbanan Kristuslah kasih dan keadilan Allah bertemu. Itulah penggenapan atas hukum Taurat maksudnya. Jadi kesimpulan, di sini Abang ambil doktrin keselamatan dari rangkumannya Santo Agustinus. Menurut dia, doktrin keselamatan itu dia ada 2 poin ya. Yang pertama, keselamatan mutlak hanya semata-mata anugerah, bukan karena usaha manusia. Manusia nggak punya bagian sekecil apapun di dalam keselamatan. Itu semata-mata anugerah. Yaitu, hanya karena iman percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Dengan inilah manusia diselamatkan. Ini disebut sebagai pembenaran Allah, justification. Perhatikan ini istilahnya. Pembenaran Allah, justification. Coba kita baca ya, ini ada beberapa ayat pentingnya. Yohanes 14 ayat 6, ini udah tahu ya. Kita baca inilah satu-satu. Semua bawa Alkitab kan? Dari HP, Bang. Ya. Abang dulu ya, Yohanes 14 ayat 6. Karena begitu, salah. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Coba kisah 4, kisah para rasul 4 ayat 11 sampai 12. Coba Febri, Dik.
Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 11 ayat 25. Silakan Ade. Oke, Bang. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 5 ayat 24. Willy, Dik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yuni bisa? 1 Yohanes 4 ayat 14 sampai 15. Bisa, Bang. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes 3 ayat 16 kalian udah tahu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu. Jadi di sini dari beberapa ayat yang kita baca tadi, ada memang pemahaman yang harus dipertegas ya, bahwa Yesus itu adalah Allah, dia setara dengan Bapa, dan bahwa Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia dan dia tetap sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi pemahaman ini pun ada di beberapa ayat yang kita baca tadi. Seperti itu. Ya makanya Yesus itu berhak menanggung dosa manusia karena dia Allah. Dia tidak berdosa. Nah, ini ya, Abang mau ingatkan tadi. Dengan inilah manusia diselamatkan. Ini disebut sebagai pembenaran Allah. Pembenaran Allah sepenuhnya karena pekerjaan Allah. Nah, setelah pembenaran, ini yang kedua. Ada proses pengudusan orang-orang percaya semasa hidupnya. Ini tadi Abang ulangi versinya Agustinus. Dan ini juga masih dipakai ya oleh gereja-gereja reform. Setelah pembenaran, ada proses pengudusan orang-orang percaya semasa hidupnya. Sanctification. Jadi karena sanctification diselamatkan? Enggak. Karena pembenaran Allah. Tetapi lihat, itu makanya Lukas 9 ayat 23 itu kan. Barang siapa mau ikut aku ya harus sangkal diri. Pembenaran itu sepenuhnya karena pekerjaan Allah. Tetapi kita pun dipanggil untuk hidup kudus. Ada proses pengudusan, sanctification. Itu sebabnya orang percaya pun harus menyangkal dirinya, memikul salib dan belajar mentaati hukum Taurat. Belajar hidup kudus. Ini pun bisa dilakukan karena Roh Kudus yang dimateraikan Allah di dalam diri orang percaya. Ya, jadi kalau ada yang bilang kan, ya Abang turunkan aja dulu ya. Nah ini, kalau ada yang bilang, kenapa ya, kok dia bandel kali? Memang orang percaya itu kelihatan dari buahnya. Tapi mungkin aja itu masih proses. Gitu. Kan ada orang yang, ya aku udah beriman kok, aku percaya, aku udah menyerahkan diriku sungguh-sungguh. Tapi kenapa ya aku masih terikat dalam hal-hal ini? Ya, itu beban yang harus kau pikul. Itu sangkal diri.
Itu namanya sanctification, proses pengudusan. Tetapi pembenaran semata-mata karena pekerjaan Allah. Nah, ini memang di dalam bahan yang kita baca itu ada urutan-urutannya soal tema-tema yang menyangkut doktrin keselamatan. Tapi hal pokok yang penting ya, itu udah Abang sampaikan tadi ya, soal justification dan sanctification. Pengkudusan, pembenaran dan pengkudusan. Nah, di sini Abang lihat ada memang urutannya di bahan itu, tapi di sini udah masuk ke Roh Kudus, peran Roh Kudus. Ya, Abang nggak terlalu menyinggung lagi lah ya soal Roh Kudus, kemarin udah cukup dalam lah kita bahas. Nah, cuma kita singgung aja. Tema-tema yang menyangkut doktrin keselamatan, dia harus memahami soal pertobatan. Tadi itu ya soal dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Dan pertobatan sejati datang kepada Kristus sungguh-sungguh dan setia meninggalkan keberdosaannya. Kemudian dia lahir kembali. Kelahiran kembali, regeneration. Kenapa bisa lahir kembali? Karena ada Roh Kudus yang dimateraikan di dalam dirinya. Itu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kemudian apa yang terjadi? Dia digantikan. Yang seharusnya dia mendapatkan hukuman, dia diganti. Siapa yang menggantikan? Kristus yang menggantikan dia di kayu salib. Maka orang percaya dibenarkan secara secara cuma-cuma ya. Itulah kira-kira ya. Dibenarkan karena kasih karunia, semata-mata pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Kita dibenarkan oleh Allah. Nah, kita ditebus, kita dibeli lewat apa? Darah Kristus. Dan disinilah, lewat pengorbanan Kristus itulah, di sini ada propitiation, pemuasan. Jadi ini konotasinya jangan dipandang negatif, tetapi lihat sebagai kedaulatan Allah. Allah sebagai hakim yang berdaulat, yang membenci dosa. Ya, di sini pemuasan bukan kayak, dia ternyata penuh nafsu untuk menyiksa, enggak. Tapi dia adalah sepenuhnya Allah yang mutlak. Gitu, Allah yang mutlak membenci dosa. Maka kemarahan Allah itu dilimpahkan kepada Kristus. Lalu akhirnya kita diperdamaikan, reconciliation. Kita berdamai dengan Allah. Jadi setelah kita berdamai dengan Allah, kita pun bersatu dengan Kristus. Inilah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya. Jadi ini adalah poin-poin penting yang perlu dipahami di dalam doktrin keselamatan. Ya, mulai dari pertobatan, kelahiran kembali, penggantian, pembenaran, penebusan, pemuasan, perdamaian, dan kesatuan dengan Kristus. Nah, ini selanjutnya. Ini ya kira-kira ya konsep keselamatannya, semata-mata karena iman dan percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus pun harus bertobat, meninggalkan keberdosaannya. Dan lihat, kadang seringkali ya, Abang pengen ngajak ini si Febri, Willy, sama Yuni kita eksposisi soal kasih ya. Kemarin si Ade udah dengar soal kasih. Eksposisi soal kasih dari Injil Yohanes. Si Ade udah dengar, adik-adik Abang di Adita juga udah dengar, pengurus Timpel juga udah dengar. Kapan-kapan Abang ajak kalian bertiga. Ha? Yang mana itu? Yang pengisian kemarin, Dik. Lupa. Ya, eksposisi soal kasih ya. Karena gini, seringkali karena bertobat kan, terus dia ini, Dik, kayak dia nggak sadar dia orang berdosa. Padahal orang berdosa itu adalah orang yang dengan kerendahan hati, ya, menyadari kasih karunia Allah yang besar kepada dia. Cuma seringkali orang jadi kayak ini, ahli-ahli Taurat, gitu. Bahkan membenci dirinya sendiri. Itu paksa-paksa, gitu, sangkal diri, iya betul. Tapi dasar dari itu semua adalah kasih. Kasih Allah yang tinggal di dalam kita. Kemarin Abang udah eksposisi ini, bahas tentang kasih dari Injil Yohanes. Kapan-kapan Abang ajak kalian ya. Kalau ada mau ikut juga bolehlah. Kalau mau ikut juga. Nah, itu ya, keselamatan hanya dalam iman kepada Kristus. Ini, Abang sengaja ini Abang bold biar kalian nggak tahu secara cepat. Nah, Abang mau tanya, kayak mana konsep keselamatan di Perjanjian Lama? Coba Ade, Abang kemarin sering lah bilang sama Ade ini.
Masih ingat atau enggak? Coba Ade, kayak mana konsep keselamatan di PLD? Ade? Terus bang, ingat dulu bang. Konsep keselamatan di perjanjian lama ya. Ya. Kalau nggak salah ya bang, kan di Ya. situ mereka belum mengenal sosok Yesus ya kan. Tapi kan mereka kalau nggak salah mereka percaya ke nabi-nabi gitu bang. Bukan ya? Oh, itu dari Ade ya. Oke, nggak apa-apa deh. Coba Yuni, nanti ke Willy sama Febri. Yuni? Korban ya bang, kayak darah hewan itu ya bang. yang itu ya bang, nggak tahu aku bang, lupa. Tapi itu kayaknya keselamatan, kayak mengorbankan harta atau hewan gitu bang. Korban bakaran gitu ya. Ya. Kayak taat sama Taurat gitu lah ya. Iya bang. Oke. Willy sama Febri? Silakan dek, coba aja. Aku kurang tahu, Bang. Oke. Ya, Hari tahu. Febri? Sama bang, kayaknya sama si kayak Yuni itu bang, dari korban gitu bang. Nah, abang mau tanya ke kalian. Kan di perjanjian lama ada Yahweh. Gitu. Itu nggak percaya ke Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub? Nggak di situ ya konsep keselamatannya. Nggak percaya kepada Yahweh, Allahnya bangsa Israel. Gimana kira-kira? Lebih ke nggak tahu sih bang. Oke. Jadi, Dik, abang juga bersyukur ya, kemarin baru mem-PA-kan ini lah. Sama dengar sharing pendeta yang abang tahu ajarannya ini betul hati-hati. Jadi, Dik, konsep keselamatan pada perjanjian lama, karena apa? Iman dan percaya kepada Kristus. Perjanjian lama. Ya, coba kita ini ya, abang buka ya. Bentar, biar kita bahas. Itu makanya Tuhan itu keren ternyata, Dik. Iya ya, tetap soal Kristus ternyata. Gitu, nggak ada yang lain. Konsep keselamatan, kelihatan ya? Kelihatan? Dik? Halo? Kelihatan bang. Oke. Tunggu abang jernihkan. Sorry. Ya udahlah, gini aja lah. Konsep keselamatan di PL, perjanjian lama, tetap pada Kristus. Iman ke depan menuju perjanjian baru. Keselamatan di PL tetap melalui kepercayaan atas Injil, namun Injil yang akan datang di PB. Karena di perjanjian lama, di setiap masa para nabi, sudah banyak nubuat keselamatan melalui Yesus Kristus yang akan datang. Jadi tetap di dalam iman yang menanti kepada kedatangan Mesias. Ya, perhatikan ini. Kejadian 3 ayat 15. Injil mula-mula. Kejadian 3 ini juga disebut sebagai Injil mula-mula atau Injil Kejadian, bahwa berita baik sudah ada sejak kitab Kejadian yang mengarah kepada Injil Perjanjian Baru, Yesus Kristus. Perhatikan. Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Ayat 15 ya. Aku, kata Allah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini, akan meremukkan kepalamu, Injil, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan. Kemudian Abraham, masa Abraham ya, perjanjian lama. Abraham 2000 tahun sebelum Masehi. Abraham juga percaya kepada Mesias yang akan datang itu. Jadi dia iman yang menanti kedatangan Mesias. Ini ada di Yohanes 8 ayat 56. Ini ya. Yesus berkata kepada orang Yahudi,
Kata Yesus, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Bayangkan itu. Ya, jadi Abraham sebenarnya punya pemahaman akan Mesias yang akan datang itu. Jadi itu konsep keselamatan dalam Perjanjian Lama. Serupa halnya dengan Musa. Musa juga percaya kepada Mesias yang akan datang. Ini ada di Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Lihat ya. Ini dia, Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia, si Musa ya, Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bayangkan itu. Ia, Musa, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Jadi, setiap para nabi yang ada dalam Perjanjian Lama, mereka mengerti soal kedatangan Mesias yang akan datang di Perjanjian Baru. Jadi inilah iman kepercayaan yang menyelamatkan mereka. Jadi di sini, ya, jadi perhatikan kan, di Kejadian berarti udah ada soal Injil. Kejadian 3. Kemarin abang, oh ya, di sini juga abang buat ya. Yesaya 53, ini juga bicara soal Injil, ini jelas sekali ya. Soal Mesias yang akan datang. Terus Daniel, Yesaya kan masa pembuangan, Daniel juga masa pembuangan di Babel. Daniel ini juga bicara soal Mesias yang akan datang. Jadi iman kepada itulah, kepada Kristus itulah yang menyelamatkan mereka. Jadi baik PL dan PB, cuma di PB kan Perjanjian Baru kita udah jelas ya, melihat pengorbanan Kristus. Jadi iman setelah PB itu iman yang melihat ke belakang peristiwa Kristus. Terus iman di PL, Perjanjian Lama, iman yang melihat ke depan mereka. Itulah Perjanjian Baru. Nah, jadi keselamatan pada Perjanjian Lama melalui kepercayaan dan penantian terhadap Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan Israel dari hukum dosa. Itu dia soal PL. Soal PB tadi udah kita singgung di atas. Nah, ini kasus. Coba ya, Dek, ini kasus ya. Nah, kan Bang, ini biasa ya, ada adik-adik yang nanya, Bang, bangsa Israel yang mendapatkan hukum Taurat. Jadi kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka akan binasa. Nah, dasar hukuman mereka, itulah hukum Taurat yang sudah mereka langgar itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama? Dengan apa mereka dihukum? Karena kan hukum Taurat itu dikasih kepada bangsa Israel. Terus orang yang nggak mendapatkan hukum Taurat, dengan apa mereka diadili? Gitu kira-kira maksudnya. Lalu Bang, ada juga orang yang tidak sempat dengar Yesus di masa kini. Dengan apa mereka diadili? Itu orang yang tidak dengar Yesus ya. Maksudnya ini lebih soal kepenghukuman. Jadi kan orang yang mengerti Taurat, dia akan dihukum dengan Taurat. Dia diadili dengan Taurat itu. Terus orang yang tidak mendapatkan hukum Taurat atau yang nggak pernah tahu soal Taurat, dengan apa mereka diadili? Berarti Tuhan itu nggak adil lah Bang. Mereka nggak tahu kok soal Taurat. Ini adik, menarik ya pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Orang yang tidak sama sekali tahu soal Taurat, dengan apa mereka diadili? Ada yang bisa jawab? Bebas, asal mencoba juga boleh. Ya, jadi jelas ya, Dik, kayak mana Tuhan itu merancang segala sesuatu. Segala sesuatu udah ada aturannya. Makanya Alkitab itu sangat lengkap. Nanti dengan inilah umat itu dihukum. Bayangkan, Tuhan pun tahu itu kan. Sebenarnya tujuannya bukan untuk penghukuman, tapi biar kita punya arah yang benar kan, yang tadi kita bahas. Cuma kita gagal.
Nah, dengan itulah akhirnya kita dikoreksi. Nah, jadi orang yang tidak pernah tahu soal Taurat, dengan apa mereka diadili? Ini ada juga di bahannya Prof. Risna itu. Roma 2 ayat 12. Ini ya. Ini ada di Roma 2 ayat 12 sampai 15. Tapi abang ambil Roma 2 ayat 12 sampai dan Roma 2 ayat 15. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Penjelasannya di ayat ke-15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Berarti Tuhan pun memberikan suara hati kepada setiap orang untuk mengadili mereka. Dan itu pun menjadi hukum Taurat bagi mereka. Jadi jangan anggap remeh dengan suara hati. Kalau dibilang jangan pergi ke sana. Jangan tonton itu. Jangan marah. Jangan kasar, jangan cak kotor. Jadi hati nurani itu pun adalah pemberian Allah. Dan kita pun akan diadili dengan hati nurani. Ya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa orang yang tidak sama sekali mengerti soal hukum Taurat akan diadili dengan hati nurani. Nah, jadi suara hati nurani menjadi dasar penghakiman bagi orang yang tidak tahu hukum Taurat. Jadi siapapun yang tidak percaya Yesus Kristus akan binasa, baik orang yang tahu hukum Taurat maupun yang tidak tahu hukum Taurat. Ya. Jadi kita mengerti ini ya, secara udah makin jelas ya mengertinya. Nah, makna dari keselamatan. Memang betul ya, keselamatan itu dalam kehidupan kekal hanya lewat Kristus. Cuma maknanya, ini soal makna ya. Perlu diingat pula bahwa makna keselamatan bukan sekedar sesuatu yang bersifat nanti. Kekal di surga ya, ini pasti ya. Tapi bukan cuma itu. Tetapi juga keselamatan bersifat saat ini dan di sini. Saat ini maksudnya, ini soal karakter. Ya, ini abang nggak singgung lagi lah. Saat ini, bahwa karakter kekekalan itu udah harus ada sekarang. Karakter hidup saleh, hidup benar, hidup kudus, melawan kedagingan, menyangkal diri, benci dosa, setia menderita. Itu maksudnya makna keselamatan saat ini. Lalu di sini, keselamatan itu pun terjadi di sini. Ini lebih kepada misi ya, panggilan kita untuk bermisi di dalam mandat budaya. Di sini maksudnya keselamatan bagi segala makhluk. Lingkungan yang rusak, yang kotor itu dibersihkan. Menolong sesama yang sakit, kelaparan, tinggal dalam kemiskinan, mengalami kekerasan, itu pun orang yang harus ditolong. Dan jangan lupa soal Injil ya. Injil, berbagi Injil kepada sesama. Ya, kalau ayat yang di awal ini abang nggak singgung lagi ya soal karakter-karakter hidup saleh yang harus ada saat ini dan di sini. Itu ada ayatnya semua di bahan doktrin itu. Nah, ini ya, ini apa yang Yesus bilang. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi inilah yang disebut sebagai misi holistik. Memang ada khusus sesinya soal misi holistik, tapi dari sini pun kita udah ngerti. Ya, jangan lupakan soal Injil dan keselamatan itu pun terjadi saat ini dan di sini. Berbagi Injil dan tetap bermisi dan karakter kita pun karakter kekekalan. Sehingga seluruhnya tetap mengacu pada misi yang holistik dan berpusat pada Injil. Injili, ya, mau berbagi Injil. Menceritakan keselamatan bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus. Sehingga dia bersifat menyeluruh
dan menekankan penginjilan langsung yang menuntut pertobatan seseorang di dalam Kristus. Injil yang sejati itu menekankan pertobatan di dalam Kristus. Jangan hanya Injil sosial. Ini bukan Injil yang sejati. Kan ada yang bilang membantu sesama, menolong orang lain itu bukan Injil yang sejati. Meskipun itu bisa ya, tapi Injil yang sejati itu menekankan pertobatan, setia mengikut Kristus. Nah, jadi jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Iman percaya kepada Kristus, Allah Anak yang setara dengan Bapa, yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia yang tidak berdosa, yang berhak menanggung dosa seluruh manusia. Dan siapa yang percaya kepada Dia yang akan diselamatkan dari kebinasaan. Nah, pembenaran harus dibedakan dari pengudusan. Pembenaran cukup sekali untuk selamanya. Pengudusan, proses yang berlangsung terus-menerus dengan tetap setia pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, dia sadar bahwa dia pun harus tetap setia, tetap mau berjuang seperti Kristus berjuang, seperti itu kira-kira. Nah, pertanyaan untuk didiskusikan. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah dengar Injil? Apakah Tuhan tidak adil di situ? Kan Bang banyak loh, katanya Tuhan adil dan ini pengasih. Tapi kenapa ada orang yang nggak dengar Injil? Mana keadilan Tuhan itu, Bang? Itu ya untuk kita diskusikan. Lalu yang kedua, apakah baptisan menyelamatkan? Ya. Sampai di sini dulu. Ada 2 pertanyaan. Yuk, dijawab yuk. Yang pertama. Kemarin ini pernah ya ditanya si Ade. Bang, mana tandanya keadilan Tuhan itu? Kenapa ada orang yang tidak dengar Injil? Katanya Tuhan itu adil dan pengasih. Terus yang kedua, apakah baptisan menyelamatkan? Yuk, silakan satu-satu ya. Mau jawab dua-dua sekaligus boleh, satu-satu juga boleh. Siapa mau coba yuk? Nanti abang review lagi soal ininya. Doktrin soteriologinya, bagian-bagian pentingnya. Yuk, coba yuk. Siapa tahu ada nanti tetangga yang nanya. Tamu kita lah dulu Bang, si Uni. Jadi, mana keadilan Allah itu, Bang? Keadilan Tuhan itu. Kenapa ada orang yang tidak dengar Injil, Bang? Ini makanya Abang bersyukur sih kemarin udah ini eksposisi soal kasih. Jadi, kan adik, kemarin Abang bagikan itu kan, Dik. Ini berkaitan dengan itu juga. Lupa gue Bang. Oke lah. Yuk. Coba yuk. Mana keadilan Tuhan itu, Bang? Apakah Tuhan di situ tidak adil? Coba dikasih penjelasannya. Dan apakah baptisan menyelamatkan? Lah, coba salah satu lah coba. Yuk, biar ini hidup diskusi. Kedua lah Bang, yang kedua. Oke, silakan. Tentang baptisan itu menyelamatkan atau enggak? Kalau menurutku baptisan enggak menyelamatkan. Tetapi Iya, tapi ya kita selamat cuma dengan percaya sih, karena yang sama seperti dibilang Yohanes 14 ayat 6 ya, atau Yohanes 6 ayat 14. ya. Iya. Jadi mau berapa kali pun dibaptis, mau baptis celup, baptis lompat, baptis enggak, ya memang itu kayak mana nih bilangnya, memang kita semua kan dibaptis, itu kayak apa namanya itu Bang, baptisan kudus. Memang cuman apa namanya itu, kayak kewajibannya itu dibilang. Tapi walaupun kita dibaptis, kalau kita nggak percaya ya nggak selamat juga, gitu menurutku Bang. Oke. Baptisan itu namanya sakramen, Dik. Iya, sakramen. Sakral. Kita ini percaya sakramen itu ada 2. Baptisan dan perjamuan kudus.
Nanti kita singgung sebentar itu. Ayo, coba yang lain. Apakah baptisan menyelamatkan? Terus yang pertama tadi, apakah Tuhan itu adil ya? Atau jawablah ya atau tidak, Dik. Itulah, biar ringkas ya. Apakah Tuhan itu adil ketika ada orang yang tidak punya kesempatan dengar Injil? Ya atau tidak? Coba, adil lagi, ya atau tidak, Dik? Ya adil atau tidak adil? Adil lah. Dia adil. Sekalipun ada orang yang tidak dengar Injil ya? Iya. Oke, dari AD adil. Adil kan, Dek? Bukan adil kan? Iya bang, Adil Arifin. Oke, yuk. Siapa? Willy. Adil bang. Adil ya, sekalipun agak bingung di mana keadilannya ya. Iya bang. Oke. Ya, Febri. Tuhan tetap adil, Bang. Nggak ada yang berani bilang nggak adil ya. Tuhan tetap adil soalnya. Oke. Yuni. Adil, Bang. Oke. Jadi, Di, Topik. sebenarnya pertanyaan abang itu salah. Salah pertanyaanku itu, Di. Karena abang bilang kayak gini. Di mana bang letak keadilan Allah ketika tidak ada orang yang dengarkan Injil? Perhatikan tadi di awal ya. Soal kasih dan keadilan Allah. Adil yang sesungguhnya apa? Penghukuman. Jadi, Di, perhatikan ya. Poin keselamatan itu kan kita harus mengerti tadi yang pertama soal dosa. Dosa, semua orang telah berbuat dosa. Keadilan Allah di situ dinyatakan. Bukan soal Injil, itu bukan keadilan. Itu soal kasih. Ya. Penyataan soal Injil itu bukan soal konsep keadilan, tapi soal kasih. Jadi kalau keadilan, apa adilnya? Adilnya, Di, manusia ya harus binasa. Ya, jadi pertanyaannya itu salah tadi. Di mana letak keadilan Allah? Letak keadilan Allah di dalam penghukuman orang yang berdosa. Apa itu? Maut. Itu namanya Tuhan adil. Berarti dari situ kita sadar bahwa sebenarnya manusia ini, kalau adil ya, kalau Tuhan yang adil, memang harus dapat penghukuman. Gitu. Jadi Injil itu bukan soal keadilan Allah, tapi soal kasih. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak mencemburu, dia tidak menuntut, dia tidak sopan. Dia tidak menginginkan yang tidak sopan, tidak melakukan yang tidak sopan. Itu kasih. Jadi, Di, Injil itu soal kasih, bukan soal keadilan. Jadi jangan salah konsep. Itu jadi, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal baptisan. Baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan, namun harus dilakukan. Kenapa? Ya, kalau soal ini, kalau soal apa ya, Di? Soal baptisan, apa namanya? Sakramen perjamuan kudus. Apa kata Yesus waktu perjamuan terakhir? Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Berarti untuk memperingati Kristus. Lalu, kalau soal baptisan kata ini, John Calvin. Baptisan menurut John Calvin adalah firman yang kelihatan. Salah satu dari firman yang kelihatan. Bukan firman yang menjadi manusia ya. Gitu. Jadi, baptisan tetap sebagai simbol. Karena Kristus meminta kita untuk melakukannya, maka kita pun harus melakukannya. Bahwa kita turut menderita dan bangkit di dalam penderitaan Kristus. Itu kira-kira makna dari baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan. Tetap percaya kepada pengorbanan Kristus. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Biar abang rangkum soal soteriologi. Jadi ada poin-poin yang perlu kita ingat kembali. Ya, nanti kalau ada mau nanya silahkan. Nah, abang rangkum ya. Jadi, Di, pemahaman terhadap soteriologi ini adalah doktrin keselamatan mutlak percaya karena pengorbanan Kristus. Namun makna keselamatan pun terjadi di sini dan saat ini.
Itu ada di dalam bahannya Prof. Risna. Ya. Di sini dan saat ini. Tadi di sini soal karakter kita saat ini pun, bahwa tidak hanya menyatakan Injil, tetapi juga keselamatan kepada orang-orang yang terikat. Ya. Terikat dari kemiskinan, terikat dari keberdosaan, terikat dari kekerasan, dan seterusnya. Semua itu karena inisiatif Allah yang menyelamatkan dan memelihara manusia. Nah, konsep dasar soteriologi kita harus mengerti soal dosa. Ya, karena dosa ini mengikat manusia. Jadi, apa yang harus dilakukan? Tuhan memberikan Taurat untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan. Makanya Kristus datang untuk menggenapi, bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Jadi di dalam pengorbanan Kristus bisa kita lihat kasih dan keadilan Allah. Ini bahan pipa. Ya, kasihnya yang menyelamatkan kita, dan keadilan Allah, inilah pengorbanan Kristus. Inilah murka Allah tadi ya. Jadi keselamatan mutlak semata-mata anugerah pemberian Allah, bukan karena usaha manusia. Manusia hanya membuka hati, membiarkan Kristus tinggal dalam dirinya, dan dia mengalami pertobatan. Nah, dan dengan inilah manusia diselamatkan. Ingat, ini justification. Pembenaran semata-mata karena usahanya Allah, inisiatif Allah. Selanjutnya bagian kita adalah sanctification. Berjuang di dalam pengudusan. Ingat, di dalam proses hidup kudus itu, di situ ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ya, ini ada konsep-konsepnya tadi, urutannya ya, Abang nggak singgung, karena ini udah ada kita bahas di dalam doktrin Roh Kudus. Ingat soal pertobatan, kelahiran kembali, Roh Kudus yang dimateraikan kepada orang percaya, penggantian, kita diganti, Kristus yang menggantikan kita. Kita dibenarkan, kita ditebus, kemudian ini propitiation, Allah sebagai hakim yang memberikan murkanya kepada pengorbanan Kristus itu. Kemudian kita diperdamaikan, dan kita bersatu dengan Kristus. Konsep keselamatan di PL kayak mana? Perjanjian Lama. Konsep keselamatan dalam Perjanjian Lama tetap di dalam iman yang menanti kedatangan Mesias. Jadi tetap semua berfokus pada Kristus. Ini ya, tadi udah kita lihat Kejadian 3. Ini juga disebut sebagai Injil mula-mula atau Injil Genesis, Injil Kejadian. Berita baik sudah ada sejak kitab Kejadian. Ini tadi ya, bahwa akan datang Mesias yang akan meremukkan iblis. Abraham juga ternyata memahami itu, soal Mesias yang akan menyelamatkan. Itu ada di Yohanes 8 ayat 5-6. Ini ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Jadi Abraham pun udah tahu soal Kristus. Serupa juga dengan Musa. Dia udah tahu tentang Kristus. Ini juga jelas di Yesaya, jelas juga di Daniel. Dan biasanya kitab ini diberikan kepada umat waktu itu. Sehingga semua umat harus mengerti. Nah, keselamatan di PL tetap kepada Mesias yang akan datang. Nah, penghukuman, dasar penghukuman. Dasar penghukumannya tetap ya melalui Taurat dan juga hati nurani. Ini ada tadi di Roma 2 ayat 15. Nah, makna keselamatan saat ini dan di sini. Lalu, dia juga misi holistik. Orang yang percaya itu pun dipanggil untuk menyangkal diri dan dia punya misi yang menyeluruh. Tapi tetap harus injili. Menyatakan Injil. Menuntut orang bertobat, datang kepada Kristus. Ya. Oke. Jadi jalan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Pembenaran itu adalah proses pengudusan. Nah ini, pengudusan itu adalah proses yang berlangsung terus-menerus. Ya. Namun tetap setia pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan baptisan tidak menyelamatkan. Lalu bagaimana dengan keadilan Allah? Apakah orang yang tidak percaya dengan Injil, yang tidak pernah dengar Injil, itu Tuhan tetap adil di situ? Tuhan tetap adil. Ini bukan soal keadilan Allah, tapi ini soal kasih Allah bagi dunia. Ya, bukan soal keadilan Allah, tapi soal kasih. Oke? Itu yang bisa Abang bagikan. Ini sebenarnya
bahasa sederhana yang abang bagikan ya, Dik. Karena kalau abang lihat bahan Prof. Risna sama bahan yang di awal itu, terlalu banyak istilah. Ya, lebih menekankan kepada keselamatan bukan hanya soal Injil gitu, tapi soal kebebasan orang-orang yang miskin, terus orang yang sakit harus dipulihkan. Abang mau menekankan ke kita, tetap harus Injili. Penekanannya harus Injil. Ya, keselamatan itu berbagi kasih karunia, Yesus yang menyelamatkan kita. Gitu. Dan kita pun harus bertobat, datang komitmen mengikut Kristus. Baru tetap ada misi. Ya, tetap harus Injili. Itunya kira-kira ya. Abang harap ini bisa cukup membantu. Dan poin penekanannya tadi inilah konsep-konsep dasarnya. Pertobatan, kelahiran kembali, penggantian, pembenaran, penebusan, pemuasan, pendamaian, dan kesatuan dengan Kristus. Ini adalah rangkaian soal doktrin keselamatan. Oke, itu yang bisa Abang bagikan, Dek. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang dibingungkan juga boleh. Biar kita masuk ke sesi sharing, atau ada firman yang mau dibagikan juga boleh. Oke, kiranya boleh memberkati kita. Oke, Dek. Yuk, apa? Kan katanya Bang, keselamatan seseorang itu nggak akan hilang. Ya. Terus kenapa bisa ada orang yang pindah agama? Kayak mana itu Bang? Keselamatannya hilang dong. Oke, Dek. Nah, itu ada perkataan dari John Wesley yang Abang ingat, Dek. Ada dua hal ya, kata dia. Dua hal yang paling menakutkan di dalam kerajaan Allah nanti. Ada dua hal yang paling menakutkan di dalam kerajaan Allah nanti. Apa? Yang pertama, ketika menyadari orang yang kita tahu udah komitmen kepada Kristus, kita tahu ya, padahal ternyata dia nggak ada di situ. Karena apa? Karena sesungguhnya dia tidak percaya. Terus yang kedua, ada orang yang, kok bisa ya dia masuk surga? Gitu kira-kira. Orang yang kita ragukan, namun ternyata dia ada dalam kerajaan Allah. Berarti, di situ deh, perlu kita ketahui bahwa ada sebuah pengenalan pribadi dia, ya, yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Gitu. Memang bisa dilihat dari buahnya, tapi itu pun tidak menjamin sebenarnya. Makanya, seringkali PKK itu nanya, Dek, kau udah meyakini ya? Atau masih ada yang menghambatmu untuk meyakini itu? Itu kira-kira. Jadi, nah, teruskan, kenapa ada orang yang pindah agama? Makanya bisa dilihat dari buahnya. Pokok anggur yang baik itu biasanya melekat kepada Kristus. Dan dari pokoknya lah kita bisa melihat seseorang itu. Dari buahnya lah kita bisa melihat seseorang itu. Itu berarti kalau sejak awal dia bilang percaya tapi ternyata dia nggak setia menderita, itulah berarti sejak awal dia nggak sungguh-sungguh percaya. Makanya kan Lukas 9 itu kan bilang, yang mau mengikut aku itu yang kayak mana? Gitu, yang setia menderita setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Itu ada ternyata, kalau Yohanes 15 ayat 4 itu kan melekat kepada Kristus. Terus Yesus memberikan penekanan, setia menderita, terus mengikut dia apapun yang terjadi. Gitu dia. Dan itulah yang terjadi di Wahyu nanti. Kalau kalian setia menderita, Wahyu 2 dan Wahyu 3, aku akan memberikan mahkota kehidupan kekal bagimu. Itu ada poin penekanannya. Kalau apa? Setia terus apapun yang terjadi mengikut Kristus. Cuma kan sekarang yang terjadi kayak gitu. Ya, dia nggak setia, dikit-dikit mengaku kesaksian. Ya, Yahya Waloni itu yang ustadz itu, dia kan dulu percaya itu. Ya, dia dulu mahasiswa STT. Yahya Waloni, kalau kalian tahu. Ya, dia kesaksian di mana-mana. Tapi ternyata ya jadi penghujat Kristus sekarang. Itu. Karena apa? Kemarin ada masalahnya di gereja. Ya, soal gaji lah. Itu kira-kira. Jadi ya dari buahnya pun seseorang bisa dilihat. Apakah dia menyangkal diri? Itu kata Paulus di Roma 10.
Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya, jika kamu percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Kristus adalah Tuhan. Gitu. Jadi itu sejalan, percaya dan kesaksian hidup. Jadi memang adanya proses pengudusan gitu. Tapi pengudusannya ini pun harus hati-hati. Apakah dia sejak awal memang orang yang percaya atau enggak? Aku pengudusan, proses pengudusannya ini. Padahal sejak awal dia nggak percaya. Itu ya. Itu ada di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Soal ini, percaya dalam hati dan kesaksian hidup, mengaku dengan mulut. Itu mengaku dengan mulut itu bukan hanya ngomong aja. Ya karena kan orang kan menilai seseorang dari perkataannya. Ya kan? Itu juga maknanya di situ bukan soal perkataan, tapi soal teladan hidup. Makanya biasanya seorang pengikut Kristus itu dia lunak, domba. Ya kan? Tuhan kan ngasih contoh itu. Dia adalah seorang domba. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Itu jadi dia nggak kasar. Itu makanya abang kemarin eksposisi soal kasih. Itu kasih dari Injil Yohanes. Gitu kira-kira. Ya, tetap kasih yang jadi dasarnya. Dia lunak, lembut, itu mau mengoreksi diri, mau inisiatif minta maaf. Abang minta maaf ya, gitu. Baikkan lo abang ini, minta maaf, gitu. Jadi, Terus Bang, nggak banyak tanya kan Bang. nggak apa-apa, Dik. Sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa. Terus kan Abang bilang kan orang percaya itu kasih, terus mau minta maaf duluan. Udah kulakukan lah kayak gitu kan Bang. Terus salah nggak Bang kalau kayak aku pribadi gitu kan. Udah kayak orang minta tolong selalu iya gitu. Tapi ketika kita minta bantuan sama orang itu, dia nggak bisa gitu Bang. Dan selalu menolak gitu loh Bang. Hampir semua kita minta tolong itu ditolak gitu Bang. Salah nggak Bang sikap kayak aku kan? Kayak aku perasaan udah bantu lah kayak gitu. Masa apalah ini aja pun kayak gitu. Maksudnya enggaknya terus aku minta tolong. Memang kan Bang sebenarnya nggak bolehnya menghitung-hitung, nggak bolehnya harus gimana ya? Harus jadi berkatnya sama orang lain. Kayak mana sikap itu sih Bang menurut Abang itu sih? Ya, yang lain lah, bantu jawab, Dik. Ya, ada yang mau bantu jawab. Udah diceritain ini semalam sama aku ini Bang. Tentang apa? Kalau bisa detail lah. Ini jangan apa, Dik? Waduh. Ada kayak gitu, Dik. Ada apa ya kemarin waktu abang ke panitia Natal. Dia kayak sharing gitu, Dik. Waktu abang ini pengurus ini kan BPH kemarin. Kayak mana ya kalau ada orang yang gini-gini. Padahal dia mau ngomong kawannya gitu. Ya langsung aja. Iya. Biar kita ngerti. aja lah juga lah. Langsung aja. Bang sebut merek nggak boleh, pantang. Ya elah. Gibah Ya, Bang, Bang. nanti gibah itu Bang, nggak Kalau boleh. kalian tahu kelompok kecil itu, Dik. Dulu ya, ini dulu ya, abang nggak tahu sekarang. Kelompok kecil dulu, jargon-jargonnya. Kelompok kecil kan tertutup di dalam, terbuka di dalam, terbuka di dalam, tertutup di luar. Tapi terbalik sekarang, Dik. Tertutup di dalam, terbuka selebar-lebarnya di luar. Bang Yo itu kayak gini ternyata, si Febri itu kayak gini, si Willy itu kayak gini, si Adik kayak gitu. Itu terbalik ya. Gitu, di kelompoknya terbuka aja. Terbuka aja yuk. Oh, iya. Siapa yang kau ini? Cowok, cewek itu? Cowok Bang, Ini. sebenarnya aku pun baru cerita sama si adiknya semalam Bang. Si Willy maksudnya itu Bang. Dia nggak peka gitu ya. Bukan si Willy, kau adik jangan fitnah kau. Dia nggak peka gitu, tapi kita pengen bantuan dia. Kali ini aja gitu ya. Iya gitu, maksudnya kayak gini loh Bang, misalnya kayak selalu, maksudnya memang benarnya kita harus jadi berkat sekitar kita. Memang benarnya kalau kita bisa tolong ya tolong gitu kan Bang. Selalunya, maksudnya kalau minta tolong dia selalunya iya, nggak pernah aku tolak. Tapi kenapa ya, maksudnya enggaknya tiap hari aku minta tolong Bang. Pasti kan kalau namanya minta tolong berarti
memang betul-betul butuh hari itu gitu kan Bang. Ya. Itu loh makanya kenapa salah nggak sikapku, kayak apa aku yang terlalu menuntut manusia atau kayak mana gitu loh Bang. Jadi abang mau ini ya, mau berbagi ada di Wahyu, tapi ini soal jemaat ya, Dik. Ini ya, mungkin dia orang yang suam-suam kuku ya. Ini ada di Wahyu 3 ayat ke-15 sampai 17. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Allah, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Bentar ya, Bang cari tahu. Nah, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Itu ya. Jadi, Kristus marah kepada jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Ya, padahal dia bisa gitu. Dia tahu untuk membantu. Dia ngerti, tapi dia nggak lakukan. Apa kata Kristus di situ? Dia keras loh di situ. Kumuntahkan nanti kau ya. Gitu, Dik. Nah, jadi di situ, Dik. Pertama memang kita harus ini ya, soal kasih. Abang pun lagi mau diingatkan sih soal itu, Dik. Kasih itu nggak boleh menuntut. Itu ya, kita bantu seikhlasnya. Cuma abang itu ya, ini pergumulan abang. Memang lagi di posisi yang menuntutkan. Tapi itu nggak boleh. Itu makanya kita harus sadar kelimpahan Allah itu. Kalau kita sadar kelimpahan Allah, jadi kita punya kasih yang nggak menuntut. Terus, Dik, kalau kita lihat orang seperti itu, berarti sebenarnya dia sedang suam-suam kuku. Suam-suam kuku berarti dia sedang posisi salah, berdosa. Orang yang berdosa, apa peran kita? Diingatkan. Diingatkan. Kayak mana mengingatkan? Mengingatkan itu di bawah 4 mata. Ya, di bawah 4 mata dulu, baru ajak teman kalau nggak mau dengar. Setelah ajak teman, baru ingatkan dia di depan jemaat. Gitu dia. Iya, pas itu pun gue kayak gue bilang sampai belak-belakan sih, kayak bilang kan jangan hanya mau didengarkan, tapi cobalah mendengarkan orang lain. Sampai kayak gitu kata-kata aku loh Bang, saking kesalnya aku. Diiyakannya tapi itulah diulang lagi gitu loh. Baru ini kadang kita harus memerhatikan juga ya ini kedewasaan rohani seseorang. Ada orang yang ternyata ya belum siap terhadap beban yang keras. Makanan keras itu dia belum bisa, tapi bubur. Yang orang-orang kayak gini mulai di ini. Jadi gini ya, Dik, kita mulai punya pengertian yang benar bahwa untuk bertindak benar itu pun kita harus bisa memposisikan diri kita sama orang yang kita hadapi. Ya, ini kayaknya orangnya setelah aku amati gitu ya, kok kayak bubur gitu. Dia belum dewasa secara rohani. Yang kayak gini ya perlakukan biasa aja sih. Ya, cuma kalau ada orang yang udah dewasa secara rohani, dia diingatkan ya bisa. Datanglah sama dia, terlibat sama dia, sama orang-orang yang kayak gini. Ya, kalau orang yang kayak gitu kan harus diingatkan dulu, harus dikasih tahu dulu, diajari dulu, kita jadi teladan sama dia. Susah sih berurusan dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi mulailah berurusan dengan orang-orang yang berkenan dengan visinya Tuhan, dengan apa yang perlu harus kita kerjakan. Nah, cuma kalau udah masalah sayang-sayang ini sih yang jadi masalah. Ya, aduh, aku udah nyambung kali loh sama dia. Dia udah kayak ini sama aku. Abang lagi di posisi itu. Lagi di posisi itu. Dan abang jadi ngerti ya. Enggak, gitu. Ini soal Tuhan, gitu. Kasih Tuhan itu baru setiap hari. Dan tugasku untuk menikmati Tuhan loh setiap hari.
Gitu ya. Ini aku nggak menikmati Tuhan di sini, ya udahlah. Bukan berarti aku nggak berperan dalam hidupnya dia kan, tapi ya itu nggak jadi fokusku lah. Itu sih, Dik. Kalau sayang sih sayang kan, yang kayak mana ya? Itu sih, itu makanya ya soal Injil lagi diingatkan. Makanya ya pengikut Kristus itu nggak ada suam-suam kuku. Nah, dia makanya ini etika aktif. Kemarin ini udah Abang singgung. Etika aktif. Allah inisiatif menyelamatkan manusia. Oh iya, ini eksposisi ya, eksposisi kasih itu. Kemarin udah Abang ini kan. Nantilah kita ambil waktu mungkin minggu depan atau kayak mana. Ya ada lagi mau nanya Dek soal ini pergumulan hidup juga nggak apa-apa. Aku banyak berbagi nanti. Pergumulan hidup. Kenapa ya Bang harus kayak gini? Aku mau nanya Bang, Ya Dek. tentang soteriologi tadi Bang. Oke. Mungkin tadi entah udah terjawab ya Bang, entah aku nggak fokus tadi kan. Ini gini Bang, kan tadi di awal kali Abang bilang doa itu doa dosa pasti ada hukumannya kan, udah pastilah kan Bang. Dan kita tahu juga kayak dibilang di Ibrani apa ya kok kalau upah dosa adalah maut, di Ibrani kalau nggak salah. Roma. Terus dah, hah? Roma Dek. Romanya itu jauh kali aku ke Ibrani sana. Oke. Dan tadi juga Abang bilang dalam bahan Abang itu ada bilang hanya dosa itu hanya dapat diatasi oleh kasih karunia, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, kalau dipikir secara sederhananya kan Bang, pikiran gue ya gitu Bang. Oke, kita udah ditebus Yesus pada saat itu di kayu salib, dan kita udah ditebuslah dosa kita. Tapi kan setelah itu kita berdosa lagi nih, bahkan berdosa lagi sampai nggak jenuh-jenuh lah kita berdosa. Dan kita diajari gimana dibilang, kita diajari supaya kita itu percaya gitu sama Tuhan. Hanya melalui dengan percaya kita bisa selamat gitu. Nah, itulah artinya kan, cuman dengan percaya tadi lah kita bisa selamat. Nah, berarti ketika kita dipanggil Tuhan dalam keadaan kita percaya, artinya ya mungkin ya sebelumnya masih berdosa. Dalam keadaan percaya berarti artinya kita selamat gitulah kan Bang. Selamat bisa dibilang tanpa menerima hukuman gitulah menurutku Bang. Nah, misalnya nih kita kan nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Misalnya sepanjang waktu itu kita percaya sama Tuhan, kita percaya terus. Kita mungkin enggak berbuat, kita masih mengikuti hukum-hukum Taurat, kita walaupun kita berjuang tertatih-tatih untuk menghindari dosa, tapi ternyata pada akhirnya buat contoh ya, misalnya pada akhirnya dalam 1 minggu terakhir sebelum hari kematiannya dia berbuat dosa gitu Bang. Dia berbuat dosa. Padahal dari seminggu sebelum kayak mana bilang ya? Seminggu sebelum kematiannya dia berbuat dosa. Padahal sebelum dari seminggu itu dia hidup itu dia berjuang penuh gitu Bang. Dia melakukan, dia menginjili, bermisi, apapun itu dilakukannya ya apa yang diperintahkan Tuhan selayaknya murid Tuhan lah gitu dibilang. Dia lakukan. Tapi udah Abang dapat ya maksud gua? Yeah. Sebelum dia meninggal dia ternyata berbuat dosa. Dan pernah juga Abang bilang kalau nggak ada istilah tawar-menawar dengan dosa. Gitu Bang. Ya upah dosanya udah maut gitu. Berarti apa yang dia lakukan semasa hidupnya itu jadi sia-sia gitu Bang. Dengan kesalahan selama 1 minggu itu, di minggu-minggu terakhirnya hidup. Oke, Dik. Nah, tadi kan ini udah Abang bahas pertama ya. Keselamatan itu hanya percaya kepada Kristus.
Terus kita, orang yang percaya ini yang seperti apa? Orang yang percaya, orang yang mengikut Kristus. Yang menyangkal dirinya setiap hari. Jadi ada perjuangan penyangkalan diri setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Jadi dia setia berjuang terus karena dia tahu kasih Tuhan itu besar sama dia. Ya. Berarti kalau apa yang Ade bilang tadi, Di, ini orang yang kompromi. Bukan orang yang hidup dalam perjuangan. Makanya orang Kristen itu berjuang terus, berjuang. Tapi tetap dasarnya kasih. Mau menyatakan kebenaran. Itu, Di. Ini, Bang, kalau dia berdosa seminggu setelah ini orang yang kompromi. Ya. Dan perhatikan, pembenaran semata-mata karena kasih karunia. Lalu ada perjuangan untuk hidup di situ. Itulah pengudusan, sanctification. Kita berjuang di dalam pengudusan. Itu di. Makanya kalau orang yang udah percaya kepada Kristus, sekalipun dia salah, dia sadar kesalahannya itu dan dia mau datang bertobat sama Tuhan. Mau minta maaf sama Tuhan. Bukan berarti kita nggak jadi minta maaf ya sama Tuhan kalau seandainya kita salah. Ya, suatu saat nanti ada salah, buat salah. Abang pun kan masih maunya buat salah. Ya, kadang tiba-tiba marah, tiba-tiba ngamuk gitu. Ya, nggak ada alasan yang jelas tiba-tiba marah. Dan di situ pun kadang kita harus minta maaf sama Tuhan. Jadi dia punya relasi yang melekat kepada Kristus. Melekat. Tuhan, aku salah kayaknya. Aku minta maaf ya. Gitu. Dan dia lunak ya. Dia mengasihi sesamanya dan dia juga mengasihi Allah. Dan dia juga mengasihi dirinya sendiri karena Allah mengasihi dia. Terus perhatikan, Bang, apakah nanti di dalam ini ya penghakiman terakhir? Jadi kita dianggap benar lah, langsung lah ya Bang, langsunglah kita enak masuk surga. No. Kita juga akan dihakimi. Apa yang udah salah kau buat? Itu pun disingkapkan semuanya. Ada itu, Di. Dan itu ada di, Abang baca lah ya. Ini ada 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi, Di, sekalipun kita dibenarkan, tapi kita pun harus dikoreksi. Apa yang udah kau lakukan? Mana yang baik yang kau lakukan? Mana yang salah yang kau lakukan? Jadi, semua orang akan tahu itu. Wow, ternyata dia melakukan ini ya. Wow, ternyata, itulah kira-kira. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pertama pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, kita aja pun nggak lepas dari penghakiman. Kita datang satu-satu menghadap apa yang salah kau lakukan. Inilah semua daftarnya. Apa yang benar kau lakukan. Dan akhirnya udah semua satu-satu, barulah silakanlah masuk orang-orang yang percaya. Gitu, Dik. Jadi kita pun nggak lepas dalam penghakiman. Penghakiman maksudnya diadili ya. Kita pun diadili. Disidang satu-satu. Gitu. Ya, jadi kalau seandainya Bang seminggu sebelum dia mati salah ya, dia pasti minta maaf sama Tuhan kan. Tuhan, aku maaf ya, aku salah. Gitu. Oke. Jadi nggak ada kompromi ya. Dia hidup yang berjuang terus. Bisa? Ada yang mau nanya? Silakan bebas, Dik. Tentang studi juga boleh.